Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perkembangan sektor formal dan informal di Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Septia Hilmania. Yang kedua, Indah Nurmayatri. Yang ketiga, Siti Rahma. Yang keempat, Putri Amalia Ispanda. Yang kelima, Hairunisa. Yang keenam, Muhammad Arif Fajar. Yang pertama, sektor informal. Sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang segi produksi secara ekonomi telah begitu menguntungkan, meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan. Nah, sektor informal dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sektor perdagangan, yang kedua sektor jasa, yang ketiga sektor industri pengelolaan, yang keempat sektor angkutan, yang kelima sektor bangunan, dan yang keenam sektor perbankan. Setiap bagian tersebut dibedakan lagi atas sub-sub kegiatan. Misalnya, di sektor perdagangan terdiri dari penjual makanan, penjual barang bekas, tukang goni bobot, penjual obat-obatan tradisional, penjual air, dan broker. Sektor jasa terdiri dari pembantu rumah tangga, pelayanan toko, dan rumah makan. Sektor industri, misalnya pengelolaan terdiri dari pengrajin dan buruh kasar. Sektor angkutan terdiri dari pengemudi beca, pengemudi taksi, dan tukang ojek. Sektor bangunan terdiri dari kuli bangunan, sedangkan sektor perbankan misalnya rentenir. Umumnya, pekerja sektor informal ini adalah pendatang baru dari daerah pedesaan yang gagal memperoleh tempat di sektor formal. Motivasi kerja mereka semata-mata terbatas untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan bukan untuk menumpuk keuntungan dan meraih kekayaan. Satu-satunya yang harus dan dapat mereka andalkan hanyalah tenaga atau diri mereka sendiri. Dua ciri pokok sektor informal. Yang pertama, kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik. Yang kedua, tidak mempunyai izin usaha. Yang ketiga, pola kegiatan usaha tidak teratur. Yang keempat, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. Yang kelima, unit usaha mudah keluar masuk dari suatu subsektor ke subsektor lain. Yang keenam, teknologi yang digunakan bersifat primitif. Yang ketujuh, modal dan perputaran usaha relatif kecil. Yang kedelapan, umumnya unit usaha termasuk one man enterprise. Yang kesembilan, sumber dana dan modal usaha berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan tidak resmi. Yang kesepuluh, hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsikan oleh masyarakat golongan kota atau desa yang berpenghasilan menengah. Nah, dari beberapa ciri yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan dari mereka bermodal kecil, teknologi yang digunakan sederhana, kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik, serta karyawan sedikit dan merupakan kerabat atau anggota keluarga dari pengusaha. Nah, yang ketiga, peran sektor informal. Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal, sehingga cukup dengan modal sedikit dapat mempekerjakan orang. Sektor informal dapat memiliki peran yang besar di dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan pemerintahan untuk tenaga kerja. Nah, sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akses kelembagaan keuangan rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan tingkat upah juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal, bahwa kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup. Mereka
tinggal di pemukiman kumuh, di mana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan sektor formal, sehingga cukup dengan modal sedikit dapat memperkerjakan orang banyak. Dengan menyediakan akses pelatihan dan keterampilan, sektor formal dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor formal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal, sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Sektor informal juga sering terkait dengan pengelolaan limbah atau sampah. Sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin yang biasanya terkait dengan sektor informal. Ada penyebab timbulnya sektor informal. Nah, munculnya sektor informal ini berkaitan dengan arus urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Sektor informal ini muncul karena kurang siapnya daya dukung kota terhadap melonjaknya tenaga kerja dari desa, sehingga mengakibatkan jumlah yang menganggur akan semakin meningkat. Pada umumnya, pekerja di sektor informal ini menganggap sektor ini sebagai transisi, sampai adanya kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Setelah itu ada contoh sektor usaha informal, yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini dapat kita jumpai di beberapa kota besar. Nah, biasanya sering dijumpai di pinggiran tepi jalan, terminal bus, dan stasiun kereta api. Kemudian ada pedagang keliling. Nah, pedagang keliling ini diibaratkan sebagai tukang sayur yang sering ada di komplek. Nah, pada prinsipnya pedagang keliling sama dengan pedagang kaki lima. Nah, itu bisa dilihat dari aspek besarnya modal yang usaha yang dimiliki. Kemudian pedagang kaki lima juga menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari pada para konsumennya. Barang-barang mereka yang dijual biasanya seperti sayur-sayuran, makanan anak kecil, mainan, dan alat kebutuhan dapur. Kemudian ada pedagang asongan. Pedagang asongan ini tampak mereka menawarkan barang dagangannya. Pada pedagang asongan ini sangat aktif menawarkan barang dagangan dengan menyodorkan langsung kepada calon pembeli. Biasanya pedagang asongan ini menjual barang-barang ringan seperti makanan ringan, minuman dalam botol, snack, jajanan, majalah, permen. Kemudian pedagang asongan ini sering dijumpai di tempat-tempat seperti pemberhentian bus, terminal, dan stasiun kereta api. Selanjutnya itu ada pedagang sambilan. Nah, pedagang sambilan ini melakukan kegiatannya pada saat tertentu jika kegiatan utamanya sedang tidak dilakukan. Kegiatan itu di samping untuk mengisi waktu luang dan juga untuk menambah penghasilan. Contohnya itu seperti para siswa yang ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di Puncak, mereka akan menawarkan jasa menyemir sepatu dan menyewakan payung di kala musim hujan. Selanjutnya merupakan pengertian sektor formal. Nah, sektor formal sendiri merupakan sebuah lapangan usaha atau bidang usaha yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Kemudian sektor formal ini mempunyai 4 ciri khusus, diantaranya yang pertama, dia mendapatkan izin mendirikan usaha dari pemerintah berupa SIUP. Kemudian yang kedua, memiliki akta pendirian usaha dari notaris. Yang ketiga, wajib melaporkan keuangan dan pajak ke kantor pajak terdekat. Kemudian yang terakhir, memiliki laporan keuangan yang jelas dan sistematis. Di sini saya akan menjelaskan 4 contoh sektor formal. Yang pertama itu ada badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN. Dalam BUMN ini, pemilik modal mayoritasnya itu adalah negara atau bahkan seluruh modal itu milik negara. Tujuan dari BUMN ini sendiri adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. BUMN sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada perusahaan jawatan atau perjan, ada perusahaan umum atau perum, contohnya itu seperti PT KAI dan Pegadaian. Lalu yang terakhir ada perusahaan Persero, contohnya itu PT Telkomsel Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi.
Lalu contoh yang kedua itu ada badan usaha milik daerah atau yang selalu disebut itu BUMD. Di Indonesia, pemerintah diberikan kesempatan membangun badan usaha yang dikendalikan oleh pemerintah daerah dan modal seluruhnya itu dikuasai oleh pemerintah daerah. Contoh dari BUMD adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Yang selanjutnya yang ketiga ada badan usaha milik swasta BUYIS. Sama juga dengan pemerintah daerah, swasta juga diberikan kesempatan untuk membangun badan usaha yang tujuannya menciptakan kemakmuran untuk rakyat. Contoh dari badan usaha milik swasta ini ada TVRI, Indosiar, RCTI, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir itu ada koperasi. Di samping BUMN dan BUMS, ada juga koperasi yang ikut menjadi pilar penyangga perekonomian negara kita. Namun koperasi belum bisa berperan secara maksimal dan masih banyak hambatan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha mengembangkan koperasi agar bisa semakin maju, mandiri, dan semakin efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik antara sektor informal dan formal. Yang pertama ini dari segi modal. Sektor informal modal ini susah diperoleh, sedangkan dari sektor formal ini modalnya ini sangat mudah diperoleh. Yang kedua ini dari segi teknologi. Sektor informal ini sangat banyak sekali akan karya-karya atau pikiran inovatif, sedangkan dari formal ini sangat banyak akan modal. Yang ketiga ini dari segi organisasi. Sektor informal ini lebih seperti organisasi keluarga, sementara sektor formal ini lebih seperti birokrasi. Yang keempat ini dari segi permodalan. Sektor informal ini mendapatkan modal dari lembaga keuangan tidak resmi, sedangkan sektor formal ini mendapatkan modal dari lembaga keuangan resmi. Yang kelima ini dari segi serikat buruh bantuan negara. Sektor formal tidak berperan sama sekali, bahkan tidak ada, sedangkan sektor formal ini sangat berperan. Yang keenam ini dari segi hubungan dengan desa. Segi informal ini saling menguntungkan, sementara dari segi formal mereka menerapkan ini sistem one way traffic untuk kepentingan sendiri. Nah, yang ketujuh ini dari segi sifat wira swasta, di mana sektor informal ini berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan dari segi informal ini sangat bergantung dari perlindungan pemerintah. Yang kedelapan ini dari segi persediaan barang. Segi informal ini persediaan barangnya sangat sedikit dan kurang berkualitas, sedangkan segi formal ini barangnya banyak dengan kualitasnya itu yang baik. Dan yang terakhir ini dari segi hubungan kerja dengan majikan. Sektor informal ini berdasarkan asas saling percaya, sedangkan sektor formal ini berdasarkan kontrak kerja. Selanjutnya ada jumlah pekerja formal dan informal di Indonesia berdasarkan status pekerjaan dan jenis pekerjaan utama pada tahun 2004 dan 2015. Dari batasan kegiatan formal dan informal berdasarkan status pekerjaan dan jenis pekerjaan utama yang diterbitkan oleh BPS, maka dapat dihitung jumlah masing-masing pekerja formal dan informal ini berdasarkan tabel yang ada di atas. Itu menunjukkan batasan. Yang pertama, status pekerjaan berusaha dibantu, buruh dibayar, dan bersamaan dengan karyawan pegawai seluruhnya merupakan pekerjaan formal. Yang kedua ini untuk mereka yang berstatus berusaha sendiri tanpa dibantu, bekerja bebas di pertanian dan non pertanian dengan jabatan profesional, tenaga kepemimpinan dan tata laksana merupakan pekerjaan formal. Selain itu merupakan pekerjaan informal. Ketiga, mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak dibayar dengan jenis pekerjaan tenaga usaha, pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan adalah pekerjaan informal. Sisanya merupakan pekerjaan formal, kecuali jenis pekerjaan lainnya yang dapat termasuk sebagai pekerjaan formal maupun informal. Yang keempat ini, pada status pekerjaan keluarga, semua masuk dalam ekonomi informal. Tabel di atas ini menampilkan perbandingan data tahun 2004 dan 2015. Berdasarkan batasan di atas, maka dapat dijumlahkan tenaga kerja informal menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2004.
Ya, pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terjadinya penurunan dari sektor formal maupun informal pada tahun 2010. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi. Penurunan tersebut sebesar 70% pada sektor formal dan 30% pada sektor informal. Ya, berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka lebih mudah untuk memasuki atau menggeluti pada sektor formal. Mereka yang berpendidikan rendah, bahkan tidak tamat sekolah dasar maupun hanya tamatan sekolah dasar, hanya dapat menggeluti pada sektor informal yang mereka hanya dapat berusaha sendiri menjadi buruh atau bahkan dibantu orang lain untuk menjadi buruh tidak tetap. Sedangkan mereka yang lulusan SMP, SMA maupun SMK lebih mudah untuk memasuki sektor formal. Ya, pada gambar selanjutnya dapat dijelaskan bahwa meskipun lulusan SMA kuantitasnya jauh lebih besar daripada lulusan SMK, namun lulusan SMK lebih banyak yang menggeluti pada sektor formal dibandingkan dengan lulusan SMA. Hal tersebut dilihat dari data tahun 2001 sampai 2004 di mana lulusan SMK yang ada pada sektor formal sebesar 65,05%, sedangkan lulusan SMA hanya 55,51%. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah lebih menyediakan banyak pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya, di situ ada grafik di gambar 4 berjudul dengan komposisi penduduk 2015 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu pada sektor formal dan informal dalam jumlah kerja pada pekerjaan utama Indonesia. Kita bisa lihat di situ, apabila dilihat dari jumlah kerja pada pekerjaan utama tahun 2015, maka dari setiap klasifikasi jam kerja, jumlah pekerja informal itu lebih banyak daripada pekerja formal. Kecuali pada mereka yang bekerja pada 45 sampai 54 jam seminggu. Jadi banyaknya pekerja informal yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu itu menunjukkan tingkat underutilization pada sektor informal. Dimana dengan kalau rendahnya jam kerja juga menghasilkan tingkat produktivitas yang kurang optimal. Dan kita juga bisa lihat dari berdasarkan golongan umur ya, mereka yang bekerja secara formal cenderung berada pada rentan usia dewasa muda, yang kini seperti kayak pada golongan umur di bawah 35 tahun. Dan kita bisa lihat dari gambar 8 tersaji bahwa para pekerja formal itu hanya lebih tinggi jumlahnya daripada pekerja informal yang untuk usia 20 sampai 24 tahun dari 25 sampai 29 tahun. Dan untuk sementara untuk kelompok informal sendiri, persentase pekerjaannya itu cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa sektor informal dapat dimasuki pekerja dari golongan manapun ya, seperti ya bisa kalau disebut dengan low barrier to entry. Jadi sehingga tuh selalu menarik bagi angkatan kerja. Nah, dan bagi mereka juga yang sudah berumur lebih dari 60 tahun, di mana kemampuannya sudah menurun dan tentu saja kita kurang dapat bersaing ya di dalam sektor informal, lebih bersahabat untuk dimasuki. Selanjutnya, slide selanjutnya ada gambar 5. Di situ grafiknya berjudul dengan proporsi komposisi pekerja formal dan informal menurut golongan umur Indonesia tahun 2015. Nah, kita bisa lihat di sini. Apabila kita lihat berdasarkan provinsi, maka komposisi pekerja informal tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan lalu diikuti dengan selanjutnya adalah Papua yang keduanya, yaitu melampaui 77%. Nah, sedangkan paling rendah adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau yang pekerja informalnya hanya 27,3% dari 28,83%. Nah, jadi secara keseluruhan terdapat 13 provinsi yang proporsi pekerja informalnya itu lebih rendah dari rata-rata nasional. Ini berarti masih ada 21 provinsi lainnya yang proporsinya itu lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional. Nah, untuk selanjutnya kita lihat pada gambar 6. Di situ ada grafik persentase pekerja formal dan informal di setiap provinsi di Indonesia tahun 2015. Kita bisa lihat, jadi hingga kini itu
masih terjadi ketimpangan antara upah kerja formal dengan upah kerja pekerja informal. Jadi pada tabel tersebut tersaji bahwa terdapat 87,33% pekerja informal itu yang memperoleh upah lebih kecil dari rata-rata upah minimum atau UMP pada tahun 2014 waktu itu, yaitu sebesar Rp1.506.231, itu berdasarkan dari BPS tahun 2015, dan dibandingkan dengan hanya 54,40% pekerja formal. Jadi secara keseluruhan ada 61,33% pekerja yang menerima penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Itu pun dari setiap provinsi. Jadi adanya disparitas upah ini sejalan dengan tuntutan Saya Muhammad Arif akan menjelaskan contoh kasus lockdown bikin pendapatan pekerja informal tergerus. Yang pertama, Institut Kebijakan Alternatif Ketenagakerjaan Indonesia berpendapat bahwa kebijakan lockdown akan menyebabkan tergerusnya pendapatan kalangan pekerja informal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Lockdown akan menyebabkan proses terhenti dan menyebabkan instabilitas sosial dan ekonomi. Kebijakan lockdown ini dibuat perlu ada kompensasi juga bagi kalangan pekerja yang mendapatkan upah harian dan lembur. Sebagai salah satu tindakan untuk antisipasi, diimbau agar upaya preventif diberlakukan seperti setiap perusahaan atau pabrik menyediakan masker, penyemprot cairan desinfektan di sekitar pabrik, dan gel antiseptik lainnya. Selain itu, kalangan pekerja dapat mengkonsumsi susu makanan yang mempunyai kadar vitamin dan protein yang tinggi, meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus corona. Contoh kasus yang kedua, dampak corona, 82 karyawan di Bogor kena PHK, 1.467 orang dirumahkan. Dampak pandemi virus corona mulai menyebabkan ribuan orang di Bogor, Jawa Barat menganggur. Perusahaan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan ribuan karyawan di luar tanggungan. Sampai saat ini tercatat 82 karyawan di Kabupaten Bogor yang di PHK, sementara 1.467 orang dirumahkan tanpa dapat gaji. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Budi Mulyawan, menyatakan ada 70 perusahaan yang melaporkan jumlah pekerja yang dirumahkan berjumlah 1.467 orang, yang di PHK 82 orang. Menurut pemutusan hubungan kerja dan merumahkan sementara karyawan karena lesunya dunia industri yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi, jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena pelaporan masih dibuka hingga waktu yang belum ditentukan, apalagi seiring dengan rencana pembatasan sosial berskala besar, pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona tertentu di sektor lainnya seperti industri pariwisata, perhotelan, restoran, retail, dan lainnya akan menutup usaha lebih lama lagi. Mungkin cara untuk mengatasinya, para karyawan yang di PHK membuat kartu prakerja agar bisa mendapatkan gaji, walaupun tidak seperti upah yang diberikan saat mereka bekerja di pabrik.